Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Faradila. Saya dari kelas F semester 5 program studi pendidikan agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Adapun video saya kali ini, saya akan mereview sebuah skripsi guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah. Langsung saja kita ke pembahasan. Adapun identitas skripsi yang direview ini adalah skripsi ini berjudul Kajian Etnografi Tradisi Sungkem Trompa di Desa Pogalan, Kabupaten Magelang, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Lailatul Hanik Wahyu Oktavia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo. Langsung saja ke latar belakang. Pada bagian latar belakang ini memuat permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi adalah masyarakat yang cenderung tidak memperhatikan lingkungan, sehingga perlu adanya suatu daya tarik untuk membuat masyarakat tersebut menyadari pentingnya konservasi lingkungan. Selain itu, alasan peneliti mengangkat judul ini adalah karena pada tradisi sungkem trompa ini memuat beberapa aspek. Salah satunya yaitu aspek etika lingkungan yang dapat mendisiplinkan masyarakat berperilaku sesuai dengan etika lingkungan demi terciptanya konservasi lingkungan. Namun pada skripsi ini peneliti tidak menampilkan data pra-penelitian. Kemudian pada bagian pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, pada bagian ini peneliti menampilkan 2 pertanyaan serta 2 tujuan yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di layar video ini, pertanyaan serta tujuannya. Jadi menurut saya pertanyaan dan tujuan ini sudah sangat sinkron antara pertanyaan dan tujuannya. Selain itu pertanyaan yang diangkat pun sesuai dengan permasalahan yang ada, permasalahan yang dimuat pada skripsi ini. Manfaat penelitian. Pada skripsi ini penulis membagi menjadi 2 manfaat penelitiannya. Yang pertama itu manfaat dari sisi praktis dan dari sisi akademis. Adapun manfaat dari sisi praktis ini yaitu manfaat untuk penulis itu sendiri, dan dari sisi akademik itu manfaat bagi pembaca atau manfaat bagi orang lain. Adapun manfaatnya teman-teman bisa lihat sendiri dari tampilan video ini. Jadi menurut saya di sini peneliti itu sudah menuliskan manfaatnya dengan jelas dan sudah dikelompokkan menjadi 2. Serta pembaca bisa langsung melihat dengan sendiri manfaat dari skripsi ini. Kemudian pada bagian landasan teori, di sini penulis membagi teori yang dikaji itu menjadi 4 bagian, serta dengan banyak sekali sumber referensinya yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini sumber referensinya banyak sekali. Namun penulis di sini tidak membagi teori tersebut ke dalam sub-sub teori secara jelas, sehingga pembaca harus lebih teliti ketika membaca teori tersebut, kajian teori tersebut. Selain itu, saya di sini melihat pada sumber referensinya. Di sini kan penulis juga ada mengutip dari buku yang sama, namun hanya saja di halaman yang berbeda. Sebaiknya penulis hanya ketika mengutip di buku yang sama, namun hanya pada halaman berbeda, sebaiknya penulis hanya menuliskan, saya ambil contoh di sini Warsito. Seharusnya penulis hanya menuliskan Warsito objek langsung ke halaman yang dikutip lagi, sehingga di situ kita tidak adanya pemborosan kata-kata dan tampilan dan tulisannya pun lebih enak dan lebih mudah dibaca. Kajian penelitian terdahulu, di sini penulis memuat 3 kajian penelitian terdahulu. Yang pertama itu Tauhid dan Etika Lingkungan, telaah atas pemikiran Ibnu Arabi yang ditulis oleh Ahmad Munji. Kemudian yang kedua itu Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan yang ditulis oleh Husni Tamrin. Dan yang terakhir itu Pelestarian Sumber Air sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Cibiru Utara, Kota Bandung yang ditulis oleh Edi Suryadi. Jadi ketiga penelitian terdahulu ini berhubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini.
ketiga ini juga membahas tentang etika lingkungan serta juga membahas tentang kearifan lokal. Jadi ada hubungannya dengan penelitian yang penulis tulis ini. Kemudian itu pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan etnografi atau antropologi. Kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif jenis etnografi. Itu screenshot terhadap pendekatan penelitian serta jenis penelitiannya, lihat sendiri di video ini sudah kita tampilkan ya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di Desa Pogalan, Kabupaten Magelang pada 10 Juli 2016. Sumber data penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer serta data sekunder. Adapun data primer itu didapat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh seperti ketua dusun, ketua adat, ketua remaja dan seni. Kemudian data sekunder itu dalam penelitian ini penulis mengambil dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini ada 3 teknik, yaitu teknik yang pertama teknik observasi, teknik wawancara, dan yang ketiga itu teknik dokumentasi. Adapun instrumen pengumpulan data pada teknik observasi, yaitu dimana pada teknik ini peneliti bersifat sebagai partisipatoris, yang mana peneliti juga harus siap membaur dengan masyarakat untuk menyaksikan daripada tradisi tersebut. Pada teknik wawancara itu peneliti itu menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Dan pada teknik dokumentasi itu dibagi menjadi dua lagi, teknik dokumentasi tertulis serta tidak tertulis. Yang tertulisnya itu peneliti itu menggunakan buku catatan tradisi yang ada di tangan ketua adat maupun tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan sebagai sumber. Serta teknik dokumentasi tidak tertulis itu peneliti mengambil foto-foto pada acara tradisi tersebut. Kemudian pertanyaan peneliti di sini itu ada 2. Yang pertama itu bagaimana tradisi sungkem trompa di Desa Pogalan, Kabupaten Magelang sebagai kearifan lokal, dan yang kedua itu bagaimana konsep etika dan nilai serta konservasi lingkungan dalam tradisi sungkem trompa di Desa Pogalan, Kabupaten Magelang. Dimana kedua pertanyaan ini teknik pengumpulan datanya yaitu tetap 3 tadi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen atau alat pengumpulan dan datanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik analisis data. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu metode descriptive analysis. Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber. Namun pada penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan datanya tidak dilampirkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam review skripsi yang saya lakukan ini terdapat kekeliruan. Semoga review skripsi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.